Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini. Jumat 14 November 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengukuhkan pelajar Duta Trantibum atau Prabu Jakarta 2025. Kehadiran Prabu Jakarta akan menjadi kepanjangan tangan Satpol PP sebagai role model untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Prabu Jakarta diharapkan mampu menangkal perilaku negatif di lingkungan sekolah seperti perundungan dan tawuran. Kedepan Satpol PP DKI Jakarta akan membentuk Duta Prabu di seluruh siswa SMA dan SMK Negeri Jakarta. Kemudian informasi dari PT Transjakarta mulai melakukan pembongkaran halte Tosari Lama dan halte BNN 1. Pembongkaran ini merupakan bagian dari program revitalisasi dan optimalisasi prasarana halte. Kedua halte ini sebelumnya dibangun sebagai fasilitas sementara selama proses revitalisasi halte permanen dan pengembangan LRT agar penumpang tetap nyaman. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melarang keras pesepatu roda untuk melakukan aktivitas di jalan raya yang padat kendaraan. Sebab tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tapi juga pengendara lain. Aktivitas tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman denda hingga 100 juta rupiah atau penjara maksimal 15 hari. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajaran Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP untuk mengamankan aset taman di Jakarta. Ini upaya agar tidak ada lagi aset taman yang rusak dan hilang dicuri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan hal tersebut setelah mendapatkan laporan adanya pencurian pagar di hutan kota Kemayoran, Jakarta Pusat. Pramono menegaskan Jakarta harus menjadi kota yang aman, nyaman, dan tertib tanpa adanya aksi perusakan dan pencurian fasilitas umum. Saya akan minta termasuk kepada Satpol PP untuk kalau memang ada alat bukti dan sebagainya kita tertib, kita tangkap lah. Karena bagaimanapun saya pengen banget Jakarta ini menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih tertib. Karena saya sekarang sudah meminta kemarin dalam rapat paripurna, seluruh wali kota proaktif, taman-taman yang ada di fase-fase walaupun kecil cuma 2.000, saya minta untuk dibangun, dirapikan, disempurnakan, dan diperbolehkan kerjasama dengan masyarakat atau CSR perusahaan yang ada di tempat itu. Dan mudah-mudahan dengan demikian ada kurang lebih 300 taman yang kita. Pramono juga menginstruksikan wali kota dan bupati untuk proaktif membangun dan menata kota, termasuk memperhatikan kondisi fasilitas umum serta fasilitas sosial agar terus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berinovasi dalam pengelolaan sanitasi dan lingkungan dengan membuat instalasi tangki septik komunal yang dilengkapi dengan pemanfaatan biogas di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas sanitasi, namun juga memberikan keuntungan ekonomi bagi warga setempat. Peresmian instalasi tangki septik komunal ini dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gang Delta, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pramono mengatakan program sanitasi terpadu ini menjadi salah satu upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan.
itu bisa mengirit satu dari ekonomi. Jadi ini ratunya. Keberadaan instalasi ini memberikan banyak manfaat ganda. Selain meningkatkan kualitas sanitasi, dengan menekan bakteri Escherichia coli secara signifikan, tangki septik komunal juga membuat warga tidak lagi bergantung pada gas LPG untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Tadi saya juga secara langsung melihat di tempat warga dan juga saya goreng telur sendiri. Secara ekonomi sangat-sangat membantu. Karena tadi dihitung bagi keluarga yang 1 atau 2 anak, 4 ibu, maka mereka akan bisa saving sampai dengan 1,2 juta per tahun. Dengan demikian ini memberikan dampak yang positif. Pramono berharap program tangki septik komunal ini dapat terus direplikasi di wilayah lain, sehingga masalah sanitasi di kota Jakarta bisa terselesaikan dengan cepat untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Untuk warga yang masih bingung mengisi libur akhir pekan, Sabtu 15 November ini bisa mengunjungi Taman Literasi Marta Christina Tia Hahu, Blok M, Jakarta Selatan. Akan ada pertunjukan seni dan musik dari band-band ternama secara gratis, mulai pukul setengah 4 sore hingga setengah 11 malam. Sementara di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, mulai 14 hingga 16 November 2025, warga dapat menyaksikan Festival Musikal Indonesia 2025. Festival ini memadukan lagu, tarian, dan drama yang diikuti oleh 12 komunitas dari berbagai kota di Indonesia. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Sabtu 15 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.